Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas sirah al-Mustafa, manusia terbaik di dunia, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pada halaman ke-99, metode-metode yang digunakan dalam menghadapi dakwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di permulaan dakwah yang dibebankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah permulaan yang sangat memberatkan bagi dakwah. Dan siapapun kalau di sebuah tempat itu belum ada seorang pendakwah, kemudian kita menjadi seorang dai, pasti akan merasakan beratnya dakwah itu. Itulah pelajarannya kenapa kita mempelajari sirah Nabi, supaya ketika kita berdakwah kemudian mendapatkan tekanan-tekanan dalam dakwah itu, bahwa orang-orang yang terdahulu sudah merasakan semuanya, sehingga kita bisa mencontoh kesabaran mereka. Nah, begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat tidak lepas dari tekanan, intimidasi dan macam-macam gangguan yang dilancarkan orang-orang kafir Quraisy di masa itu. Nah, disebutkan diantaranya di sini, yang pertama, mereka orang-orang kafir Quraisy itu menggunakan dengan cara menyindir, menghina, mengejek, bahkan mendustakan dan juga mentertawakan dakwah Rasul dan juga para sahabatnya. Dan itu digambarkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Hijr ayat 6, Allah mengatakan, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan mereka berkata, orang-orang kafir Quraisy itu, wahai orang yang diturunkan kepadanya adz-dzikr, maksudnya Al-Quran, sesungguhnya engkau adalah orang yang benar-benar gila. Kemudian juga terulang dalam surah Shad ayat keempat, wa ajibu an ja'ahum mundzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, seorang nabi, seorang rasul, padahal dari kalangan mereka sendiri. Dan orang-orang kafir itu berkata, ini adalah seorang ahli nujum, ahli sihir yang banyak berdusta. Kemudian juga terulang dalam surah Al-Qamar ayat 51, wa iyakadul ladzina kafaru liyuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sungguh orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan engkau dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sungguh ia, maksudnya Muhammad, benar-benar orang yang gila. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana kondisi permulaan dakwah Rasul dan para sahabat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa satu hari ketika hendak ada pelaksanaan ibadah haji, dan kita tahu bahwa pelaksanaan ibadah haji itu mendatangkan berbagai macam manusia dari berbagai macam negeri.
Inilah yang menjadi kekhawatiran orang-orang kafir Quraisy, kalau seandainya dijadikan kesempatan untuk Rasul mendakwai mereka. Dan betul, ketika datang musim haji, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdakwah kepada orang-orang yang datang dari jauh. Makanya satu hari mereka kemudian berkumpul, bagaimana mencegah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah kemudian ide-ide gila muncul. Bagaimana kalau kita katakan Muhammad itu gila? Yang lain mengatakan bagaimana kalau kita katakan Muhammad itu tukang sihir? Yang lain mengatakan bagaimana kalau Muhammad itu kita katakan tukang syair? Macam-macam julukan yang akan dilontarkan di musim haji itu. Bahkan pamannya sendiri, siapa? Abu Lahab. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mendakwahkan manusia kepada la ilaha illallah, dilemparnya Rasul dengan batu-batu kecil dari belakang. Kemudian dikatakan, la tusaddiquhu fa innahu kadhib. Jangan kalian benarkan orang ini karena dia seorang pendusta. Kalau yang melempar itu orang lain yang bukan kerabatnya, Bu, tentu orang masih mempercayai Nabi. Lah yang melempari lo pamannya sendiri. Lah kalau pamannya sendiri mendustakan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, macam mana yang lainnya gitu maksudnya? Nah ini kan beratnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Dikatakan pendusta, gila, tukang sihir, pemecah belah, dan begitu seterusnya laqab-laqab yang diberikan atau dijulukan kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an satu hari pernah membaca Al-Qur'an di depan makam Ibrahim, di depan Ka'bah. Dan dialah sahabat yang pertama membaca Al-Qur'an di tengah-tengah orang Quraisy. Abdullah ibn Mas'ud ini. Jadi ketika para sahabat berkumpul, kemudian sebagian mereka mengatakan siapa yang berani membaca Al-Quran di tengah-tengah Quraisy. Tiba-tiba Abdullah ibn Mas'ud, orang yang sangat kurus, yang sangat lemah gitu ya, tiba-tiba kemudian dia bangkit dan mengatakan, saya yang akan membaca Al-Quran di tengah-tengah mereka. Karena kekuatan seorang muslim itu bukan dari fisik, tapi kekuatan seorang muslim itu dari iman. Kalau imannya kuat, fisik lemah pun jadi kuat. Jadi satu hari Abdullah ibn Mas'ud ini keluar, kemudian membaca Al-Quran surah Ar-Rahman di hadapan makam itu. Dia mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, dan terus dia baca sampai beberapa ayat. Jadi orang-orang musyrik itu yang ada di sekitar itu, mereka mendengar suara Abdullah ibn Mas'ud yang sedang membaca Al-Quran pertama kali di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba mereka mengatakan, ini suara siapa? Maka makin banyak orang-orang kafir Quraisy berkumpul. Akhirnya mereka tahu bahwa yang sedang membaca Al-Quran adalah Abdullah ibn Mas'ud. Maka orang-orang Quraisy ini berusaha untuk menghentikan bacaannya. Disuruh dia. Tetapi Abdullah ibn Mas'ud malah terus membaca surah Ar-Rahman tadi. Karena tidak bisa diam, akhirnya dipukuli. Dipukuli sampai kemudian hampir pingsan dan berdarah. Tetapi kemudian tidak menyurutkan semangat Abdullah ibn Mas'ud untuk membaca Al-Quran kedua kalinya. Jadi keesokan harinya, dia sudah dilarang oleh Nabi SAW, jangan membaca Al-Quran di sana. Karena engkau akan mendapatkan hal yang sama seperti yang kau tertimpa pada hari kemarin. Tapi dia kekeh ingin baca lagi. Tetapi kemudian Nabi SAW tetap melarangnya, tidak boleh. Karena akan membahayakan fisik Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini kan sebuah gambaran di zaman itu bagaimana sulitnya berdakwah. Sulitnya berdakwah sampai kemudian banyak para sahabat Nabi SAW yang tumbang karena tidak tahannya tekanan dan juga intimidasi orang-orang Quraisy kepada mereka. Bahkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu itu sampai menceritakan, saking tidak tahannya para sahabat itu, ketika mereka disiksa itu, sampai dengan terpaksa mereka memuji Lata dan Uzza.
Dan dalam agama tidak ada masalah. Ya, karena memang ada sebuah riwayat tentang kisah keluarga Ammar ibn Yasir. Jadi Ammar ibn Yasir ini, mereka keluarga budak dan mereka jadi hamba daripada Abu Jahal, Amr ibn Hisham. Jadi ketika satu keluarga ini masuk Islam, Ammar, kemudian ibunya Sumayyah, kemudian ayahnya Yasir, itu tiga-tiganya masuk Islam. Dan kita tahu bahwa permusuhan Abu Jahal kepada Nabi SAW itu permusuhan yang luar biasa. Sehingga ketika dia tahu budak-budaknya masuk Islam, marahlah Abu Jahal ini. Akhirnya kemudian mengikat 3 budaknya, kemudian disiksa habis-habisan. Sampai akhirnya kemudian Abu Jahal mengambil tombak dan afwan, kemudian menusuk ke kemaluan ibunda daripada Ammar, Sumayyah, sampai tembus di perutnya, kemudian meninggal dunia. Dan dialah wanita yang pertama kali mati syahid. Belum ada laki-laki yang mati syahid. Sumayyah lah wanita yang pertama kali mati syahid karena ditombak oleh Abu Jahal. Adapun suaminya Yasir, karena disiksa siang malam, akhirnya tidak tahan, meninggal juga. Giliran anaknya ya Ammar. Lah Ammar ini juga dipaksa oleh Abu Jahal. Kalau dia tidak mengejek Rasul dan memuji Tuhan-Tuhannya, maka nasibnya sama dengan nasib kedua orang tuanya. Karena dia kan masih anak-anak. Dia takut. Akhirnya terpaksa dia mencaci maki Rasul, kemudian memuja dan memuji Tuhannya orang-orang Quraisy, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang semacamnya. Akhirnya dibebaskan oleh Abu Jahal. Setelah kemudian dia bebas, dia datang kepada Nabi SAW menangis. Karena dengan terpaksa dia memuji Tuhan-Tuhan orang Quraisy dan mengejek Nabi SAW. Tapi Nabi SAW terdiam sampai turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak mengapa seseorang mengucapkan atau berbuat kekufuran dan dia dipaksa kalau hatinya masih dipenuhi dengan iman. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Ammar ini dibenarkan. Makanya Rasulullah mengatakan, jika dia si Abu Jahal itu meminta kamu untuk mencelaku dan memuji Tuhannya, lakukan saja. Karena itu kan dalam kondisi terpaksa. Kadang dalam kondisi tertentu orang tidak sanggup mendapatkan siksaan, akhirnya mengaku. Akhirnya terpaksa mengucapkan sesuatu. Contoh umpamanya di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ketika penguasa yang berkuasa yang bernama Khalifah Ma'mun yang berakidah Mu'tazilah sesat itu memaksa seluruh para ulama di zamannya dari kalangan ulama ahli sunnah itu untuk mengucapkan Al-Quran makhluk. Akhirnya para ulama kan tidak mau, karena itu kekufuran. Quran itu kalamullah, bagaimana dikatakan makhluk? Tapi akhirnya karena mereka enggan mengikuti akidah Mu'tazilah, ditangkap satu-satu. Termasuk Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Bahkan banyak para ulama yang gugur di masa itu. Di antaranya Muhammad ibn Nuh, itu gugur di penjara. Nu'aim ibn Hammad gugur di penjara. Dan banyak Al-Buaiti, sahibnya Imam Syafi'i juga meninggal di penjara. Itu ulama-ulama yang kokoh itu ya akidahnya, sehingga mereka rela dibunuh demi mempertahankan sebuah keyakinan akidah yang benar. Tapi ada ulama-ulama yang tumbang, tidak tahan dengan siksaan Khalifah Ma'mun itu, sehingga kemudian dengan terpaksa mereka mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu makhluk dengan cara tauriah, demi terhentinya siksaan kepada mereka. Dan para ulama menghukumi para ulama yang terpaksa mengucapkan Al-Quran makhluk, mereka tidak dianggap kufur, karena mereka dipaksa untuk mengucapkan kalimat itulah. Sama juga Ammar ibn Yasir ini dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, akhirnya dia mengucapkannya, kemudian turun ayat tidak mengapa orang yang mengucapkan kalimat kufur kalau hatinya tenang dengan keimanan, maka tidak ada masalah. Lah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bukan hanya Ammar, tapi banyak para sahabat yang nasibnya sama dengan Ammar, terpaksa kemudian mereka memuji Lata dan Uzza. Ya, terpaksa memuji Lata dan Uzza, akhirnya kemudian mereka pun secara lisan mengucapkan kalimat kufur, tapi hatinya dipenuhi dengan keimanan, makanya mereka tidak keluar dari Islam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kan gambaran-gambaran susahnya dakwah di zaman itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di sini juga, di antara
cara mereka untuk menghentikan dakwah Rasul adalah dengan mencemarkan citra ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Ditebarkan syubhat, tuduhan-tuduhan dusta. Kemudian menyiarkan statement-statement yang keliru seputar ajaran-ajaran diri dan pribadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, serta membesar-besarkan tentang hal itu. Di antaranya adalah digambarkan dalam beberapa ayat dalam Quran. Pertama surah Al-Furqan ayat 5. Asatirul awwalin aktatabaha fahiya tumla alaihi bukrata wa asila. Dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepada setiap pagi dan petang. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surah Furqan ayat 4-nya, in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Al-Quran itu tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lainnya. Dan juga Allah berfirman, innama yu'allimuhul bashar, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Dan Allah juga mengatakan, ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamsi fil aswaq. Mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Dan banyak lagi contoh ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana di antara bentuk menghalang-halangi dakwah Rasul dengan cara apa? Dengan cara memberikan syubhat. Bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu dongeng. Al-Quran itu gurunya adalah dari luar. Jadi Rasul itu punya guru orang luar, bukan orang Arab, kemudian diajarkan Quran. Dan begitu seterusnya. Padahal Al-Quran sendiri sudah menantang mereka. Banyak dalam Al-Quran itu tantangan-tantangan Al-Quran kepada orang-orang kafir kan. Kalau kalian tidak yakin dengan Al-Quran, datangkan satu surat, kata Allah. Fa'tu bi suratim min mithli. Datangkan satu surat yang semisal Al-Quran. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar. Tetapi tantangan itu tidak pernah ada timbal balik dari orang-orang Quraisy. Sampai kapanpun orang Quraisy itu tidak sanggup merangkai Al-Quran. Artinya ketika kemudian mereka mengatakan Al-Quran itu sebuah dongeng, Al-Quran itu hanya cerita Muhammad, Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng orang-orang luar yang diajarkan orang-orang asing kepada Rasul, itu tidak benar. Buktinya mereka juga tidak bisa mendatangkan surat semisal Al-Quran. Makanya kalau ibu baca Quran itu, ada beberapa surat yang didahului dengan huruf-huruf hijaiyah yang terputus satu dengan yang lainnya, seolah-olah tidak punya makna. Seperti Alif Lam Mim, kemudian Yasin, Toha, Alif Lam Ra, dan yang semacamnya. Itu banyak di permulaan Quran itu. Apa hikmahnya? Kenapa kemudian di permulaan surat terkadang Allah Subhanahu wa taala meletakkan huruf-huruf yang terpisah dari huruf-huruf hijaiyah itu? Sebagian ahli tafsir mengatakan seolah-olah Allah ingin katakan Al-Quran itu terangkai dari huruf-huruf hijaiyah. Dari alif, dari lam, dari mim, dari ya, dari sin, dari ta, dari ha, dari macam-macam, qaf, nun, dan begitu seterusnya. Quran kan terangkai dari huruf hijaiyah. Dan huruf hijaiyah itu adalah huruf yang selalu dipakai untuk merangkai kalimat orang-orang Arab. Orang Arab kalau berbahasa Arab tidak lepas daripada alif, ba, sampai ya. Lah Quran juga sama, terangkai dari alif, ba, ta, sampai ya. Artinya bahasa Quran itu ada kemiripan dengan bahasa Arab dari penggunaan hurufnya. Kalau kalian memang meragukan Al-Quran, lah huruf-huruf Quran itu ada pada lisan-lisan kalian. Rangkailah sekarang satu surat saja seperti Allah merangkai Al-Quran, gitu maksudnya. Jadi huruf-huruf hijaiyah yang diletakkan di awal surat itu seolah-olah menantang. Nih huruf-huruf ini pakai oleh kalian, alif, lam, mim, nun, ta, shad, dan yang lainnya. Buat semacam surah Al-Baqarah, atau surah Al-Imran, atau surah Yasin, atau surah Toha. Kalau kalian sanggup, itu maksudnya. Tetapi kalian sanggup. Kalian tidak akan sanggup. Fa'illam taf'alu walan taf'alu. Kalian tidak mungkin bisa dan tidak akan pernah bisa. Karena di zaman itu juga banyak yang berusaha untuk merangkai Al-Quran kan, tetapi tidak mirip dengan Quran. Seperti
wahyu-wahyu yang disampaikan oleh setan kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Kan banyak Musailamah Al-Kadzdzab itu mengarang-ngarang ayat-ayat kemudian dinasabkan bahwa ia datang dari langit dan Jibril yang menyampaikannya. Kemudian dikenallah namanya ayat difda, ayat kodok, ya kan? Pernah dengar ayat kodok gitu kan? Ibu lihat di terjemahan Quran Departemen Agama tuh. Itu di permulaannya itu ada contoh-contoh surat-surat palsu yang dikarang oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Salah satunya ayat kodok, ya difda binta difda aini niki mata niki fa inna asfaluki fil ma wa alaki fitin, katanya. Wahai kodok, putra daripada kodok, cebong artinya itu. Anak kodok kan cebong, ya. Wahai cebong, putra daripada kodok, gitu. Silahkan engkau mengodok karena paling tinggi tempatmu di tanah, paling rendah tempatmu di air, katanya. Ini kan surah kodok, apa coba? Ada juga yang berusaha kemudian merangkai-rangkai tetapi juga tidak ada maknanya. Sampai-sampai ketika Musailamah Al-Kadzdzab ini menceritakan tentang ayat kodok ini, Amr ibn As itu masih kafir, belum masuk Islam. Amr ibn As itu. Dan dia sahibnya, dia kawannya. Karena Amr ibn As itu kan tokoh besar Quraisy, sama dengan Khalid bin Walid dan yang semacamnya. Sehingga dia termasuk sahabat yang akhir-akhir masuk Islam setelah Islam 20 tahun lewat. Amr ibn As. Dia kawannya Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi Amr ibn As itu ketika mendengar Musailamah Al-Kadzdzab membacakan ayat kodok itu, apa dia mengatakan? Wallahi inni a'lamu annaka lakadzib. Demi Allah, aku tahu kau ini seorang pendusta. Nah, itu sama kawannya dikatakan pendusta tuh. Artinya para sahabat saja ketika dalam kekafiran mereka tidak mengakui ayat-ayat itu. Dan dusta bagi bangsa Arab itu aib, ya. Orang Arab itu aib kalau berdusta, hatta orang-orang jahiliyah sekalipun di zaman itu. Makanya dia mengatakan seperti itu. Bahkan Al-Walid ibn Mughirah itu kan tokoh besar, Bu. Ada seorang tokoh Quraisy namanya Al-Walid ibn Mughirah, ayahanda daripada Khalid ibn Walid. Namanya Al-Walid ibn Mughirah. Itu orang paling kaya dan orang paling terhormat dan dihormati di tengah-tengah orang Quraisy. Dia lebih tinggi derajatnya dibandingkan Abu Jahal. Al-Walid itu. Karena punya kekayaan, kalau Abu Jahal kan tidak punya kekayaan. Dan dia pakar syair, bukan syair manusia, syair jin pun dia hafal. Karena dia mempelajari sebagian ilmu nujum. Al-Walid ibn Mughirah ini. Ya. Nah, ketika satu hari Al-Walid ibn Mughirah ini berjumpa dengan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar membacakan Al-Quran di hadapan Al-Walid, tertarik pula Al-Walid. Karena dia seorang pakar syair. Kok beda ya bahasa Arabnya si Abu Bakar ini. Quran kayaknya enak didengar dan begitu seterusnya. Penasaranlah Al-Walid ini. Karena dia pakar syair, dia mengatakan, siapa yang mengajarimu? Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mengajariku adalah Muhammad. Dan dia seorang Nabi dan Rasul. Maka kemudian Al-Walid pun datang kepada Rasul dan ingin mendengar langsung ayat-ayat yang turun kepada Nabi. Sebenarnya hati Al-Walid ini sudah terpengaruh dengan Quran itu. Lihat, Quran itu luar biasa mempengaruhi hati orang. Jangankan hati orang, makhluk sebesar langit, bumi, gunung saja terpengaruh dengan Al-Quran kan. Karena Allah yang mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung, tentu gunung itu akan hancur berantakan karena rasa takutnya mereka kepada Allah. Kalau gunung saja terpengaruh, apalagi hati manusia. Ya. Jadi Al-Walid bin Mughirah itu hampir ingin masuk Islam gara-gara dibacakan Quran itu. Tapi rupanya Abu Jahal yang merupakan CS-nya mendengar, ini bahaya di si Walid nih. Kalau sampai masuk Islam, banyak masuk Islam karena dia orang kaya. Dia tokoh, dihargai manusia, pengikutnya banyak. Akhirnya Abu Jahal pun mengatur siasat. Dengan cara apa? Mengumpulkan manusia. Ingin mempermalukan Al-Walid ibn Mughirah di hadapan manusia. Kalau dia ikut agama Muhammad dan agar manusia meninggalkannya. Lah ketika Al-Walid ibn Mughirah berpidato di hadapan manusia itu, dia terpikir, ini kalau saya berkata jujur tentang Muhammad, tentang Quran yang dibacanya, bahaya kedudukan saya. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah yang tadinya sudah meyakini kebenaran Al-Quran itu, ketika melihat ramainya orang, berbalik dia dan mengatakan, ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran yang turun kepada si Muhammad itu, wahai Walid, kata Al-Walid, in huwa illa
sihrun yu'thar in huwa illa qaulun bashar. Oh, tentang Quran itu adalah sihir impornya si Muhammad. Sihir impor itu maksudnya Rasul punya guru orang asing, bukan orang Arab, kemudian diajarkan mantra-mantra. Itulah Quran mantra-mantranya. In huwa illa qaulun bashar. Quran itu ucapan si Muhammad, ucapan manusia, bukan ucapan Allah. Bayangkan, dia sudah meyakini Quran itu benar, tapi karena takut hilang jabatan, akhirnya dia berbalik jadi kufur dengan Quran. Dari sini turun surah Al-Mudaththir yang khusus turun kepada Al-Walid ibn Mughirah itu. Dzarni wa man khalaqtu wahida, sampai kepada ayat sauslihi saqar. Kami akan masukkan si Walid itu ke neraka Saqar. Dan subhanallah, semua orang musyrik yang dicela dalam Al-Quran mati su'ul khatimah. Orang-orang tokoh-tokoh musyrik itu ketika turun Al-Quran mencelanya, sampai akhir hayat tidak dapat hidayah. Abu Lahab, turun ayat tabat yada abi lahabi wa tab, tidak pernah masuk Islam, sampai mati dia mati kafir. Abu Jahal, turun surah Al-Alaq kepada dia, ya, di ujung-ujung surah Al-Alaq itu, yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Abu Jahal ketika melarang orang salat itu. Kemudian Allah turunkan surah Al-Alaq itu, maka Abu Jahal pun mati kafir. Kemudian Al-Walid, turun surah Al-Mudaththir, dicela dalam Al-Quran, mati kafir juga. Lihat, orang-orang yang dicela dalam Al-Quran dari tokoh-tokoh Quraisy itu semua tidak dapat hidayah. Tapi orang-orang yang tidak dicela Quran dalam tokoh-tokoh Quraisy itu, sebagian mereka dapat hidayah. Contoh Abu Sufyan. Kurang apa Abu Sufyan ibn Harb itu memusuhi Nabi, tapi tidak turun Quran untuk dia. Makanya belakangan dia masuk Islam setelah Fatu Mekah. Padahal dialah yang memimpin perang Uhud sehingga kaum muslimin mengalami kekalahan. Bahkan Rasul hampir mati di perang Uhud itu. Siapa yang memimpin coba? Abu Sufyan yang memimpin perang itu. Memimpin orang-orang kafir Quraisy. Tapi Quran tidak turun kepada Abu Sufyan. Bahkan Abu Sufyan kemudian belakangan masuk Islam setelah Fatu Mekah. Ya. Jadi yang kedua, mencemarkan citra ajaran-ajaran yang dibawa Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, menghalangi orang-orang agar tidak dapat mendengarkan Al-Quran. Menghalangi orang-orang agar tidak dapat mendengarkan Al-Quran. Disebutkan di sini bahwa An-Nadhr ibn Al-Haris pergi ke Hira. Di sana dia belajar cerita-cerita tentang raja-raja Persia. Cerita-cerita tentang Rustum, kemudian Esfandiar, keduanya tokoh bangsa Persia. Jika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di satu majelis dalam rangka berwasiat tentang Allah dan mengingatkan manusia akan pembalasannya, maka seusai beliau melakukan hal itu, An-Nadhr berbicara kepada orang-orang seraya berkata, demi Allah, ucapan Muhammad tersebut tidaklah lebih baik daripada ucapanku, katanya. Kalau dia membaca Quran, aku punya kalimat yang jauh lebih hebat dibandingkan Quran, kata An-Nadhr ibn Al-Haris. Kemudian dia pun mengatakan kepada orang-orang, demi Allah, ucapan Muhammad tersebut tidak lebih baik daripada ucapanku. Kemudian dia mengisahkan kepada mereka cerita raja-raja, Raja Persia, Raja Rustum, dan yang semacamnya. Setelah itu dia berceloteh. Jadi berdasarkan apa ucapan Muhammad bisa lebih bagus daripada ucapanku. Nah, ini sebuah kasus di mana banyak tokoh-tokoh Quraisy itu berusaha memalingkan Al-Quran dari manusia. Sampai ada seorang sahabat yang sebelumnya kafir, namanya Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Tufail ibn Amr ad-Dawsi ini itulah yang menjadikan Abu Hurairah masuk Islam. Abu Hurairah masuk Islam kan di tangan Tufail ibn Amr ad-Dawsi, karena dia orang Daus Yaman. Jadi Tufail ibn Amr ad-Dawsi ini berkehendak untuk haji ala jahiliyah tentunya. Tapi kemudian di perbatasan tanah haram dicegat oleh tokoh-tokoh Quraisy, karena tahu Tufail ibn Amr ini tokoh daripada tokoh-tokoh kabilah Daus yang ada di Yaman. Ini bukan orang biasa, dicegat sama orang-orang kafir Quraisy. Dan di warning, wahai Tufail, nanti kalau engkau di Ka'bah
jangan kau dengarkan ada satu orang laki-laki dia suka membaca mantra-mantra, sebab kalau orang mendengarnya pasti tersihir dengannya. Maksudnya Nabi. Jadi sebelum haji itu sudah dicegat tuh, di warning tuh. Kamu kalau ketemu orang ini jangan dengarkan kata-katanya, jangan dengarkan kata-katanya. Orang ini gila, orang ini pendusta, tukang sihir, macam-macam lakop yang diberikan kepada Rasul. Akhirnya Tufail pun ketakutan lah kan itu. Siapa orang itu? Ketika dia sedang tawaf, Tufail ibn Amr ad-Dawsi ini, dia melihat ada seseorang yang sedang salat di belakang makam Ibrahim. Maksudnya Nabi SAW. Dalam hatinya Tufail mengatakan, aku ini orang cerdas, menguasai syair-syair Arab. Kalau yang dikatakan orang itu benar, apa salahnya aku terima? Kalau yang dikatakan orang itu batil, tentu aku bisa menolaknya. Aku ini orang cerdas, ngapain Pak diatur-atur orang Mekah katanya. Lah ketika itu kan Tufail ini memasukkan kapas di telinganya itu, karena takut mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bacakan Quran. Diambil kapas yang menutup lubang telinganya, kemudian dia mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba dia mendengar Rasul membaca Al-Quran. Subhanallah, hidayah langsung masuk pada Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Masuk Islam dia. Ya. Akhirnya kemudian setelah masuk Islam, Tufail ibn Amr ad-Dawsi ini diperintahkan Rasul untuk berdakwah ke kabilahnya Daus. Lah salah satu yang masuk Islam lantaran Tufail ini Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah kan orang Daus, ya, orang kabilah Daus dari Yaman. Ya. Dan Tufail ini di permulaan dakwahnya memang ditolak. Sehingga dia datang lagi kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasul, aku sudah berusaha mendakwahi mereka, tapi kaumku menolaknya. Berikan tanda-tanda kekuasaan Allah kepadaku ya Rasul. Kata Rasul, pergilah, nanti tanda-tanda itu akan datang kepadamu. Di tengah jalan, di tengah malam, betul tiba-tiba dahinya bercahaya. Dan itu karamah. Ya, ibu tahu orang yang cari kodok? Ya. Biasanya kan ada senternya di sini kan? Nah, ditaruh senter di kepala tuh. Nah, tiba-tiba ada senter di kepalanya. Jadi menerangi daerah yang gelap padang pasir itu. Ketakutanlah ini Amr ibn Tufail ad-Dawsi ini dan berdoa, ya Allah, jangan kau letakkan cahaya ini di dahiku karena akan memfitnah manusia, katanya. Pindahkan ke yang lain. Rupanya dipindahkan ke telapak tangannya. Ya tinggal disorot-sorot aja begini, ya kan? Tapi dia mengatakan, ya Allah, ini kalau manusia tahu pasti akan memfitnah diriku. Pindahkan ke tempat yang lain. Akhirnya Allah pindahkan ke mulutnya. Kalau ngomong itu berkilau-kilau dia. Itu Tufail ibn Amr ad-Dawsi itu dapat karamah tuh. Lah, gara-gara karamah itulah banyak kaumnya masuk Islam tuh. Jadi antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hampir satu kabilah Daus masuk Islam di tangan Tufail ibn Amr ad-Dawsi itu. Nah, lihat bagaimana perjalanan masuk Islamnya itu. Hampir-hampir dia tidak mendapatkan hidayah karena lubang telinganya diletakkan kapas supaya jangan dengar Quran gitu. Ini kan bagaimana orang-orang Quraisy itu menghalang-halangi orang untuk tidak dapat mendengarkan hidayah. Cuman anehnya, walaupun orang-orang Quraisy, terutama para pembesar Quraisy itu, seperti Abu Jahal, Abi Sufyan, Akhnas ibn Syurek, dan yang lainnya, itu kalau di siang hari mereka membenci Quran, tapi di malam hari mereka mencari-cari Quran. Jadi kayak sampai dikisahkan 3 orang tokoh Quraisy itu. Pertama Abu Jahal, yang kedua Abi Sufyan, yang kedua Akhnas ibn Syurek. Ini 3 orang. Nggak ada koordinasi satu dengan yang lainnya. 3-tiganya ini mendekat ke rumah Nabi. Tidak ada yang tahu. Abu Jahal ya tidak tahu dengan Abi Sufyan tidak tahu dengan Akhnas. Sendiri-sendiri datang dari rumah karena penasaran, tertarik dengan bacaan Quran yang dibaca Nabi SAW. Ya. Akhirnya kemudian setiap malam mendengarkan Quran. Sampai satu hari entah Rasul sakit atau Jibril tidak turun, Rasul tidak sholat malam. Karena sholat malam bagi Nabi kan wajib gitu. Jadi karena Rasul tidak sholat malam, 3 orang ini tidak mendengar Quran. Akhirnya kecewa, kemudian pulanglah. Saat pulang itulah saling ketemu. Ya, kata Abu Jahal, Abu Sufyan ngapain kau di sini, katanya. Kata Abi Sufyan, kau juga ngapain di sini? Kemudian muncul pula Akhnas. Ini kan tokoh-tokoh besarnya ini. Kata Abu Jahal, ngapain kau Akhnas di sini? Akhirnya mereka pun jujur. Mereka mengatakan setiap malam mereka penasaran dengan bacaan Al-Quran. Akhirnya 3 orang ini sepakat, oke, sebaiknya mulai besok jangan datang kemari lagi. Sebab kalau orang-orang Quraisy tahu kelakuan kita,
apa yang mereka akan katakan kepada kita? Sepakat tiga-tiganya tidak akan datang lagi. Subhanallah. Tapi Quran itu seperti besi berani, Bu. Dia pasti akan mengundang orang. Besoknya datang lagi. Coba bayangkan, nggak ada koordinasi lagi. Ketemu lagi, sepakat tidak datang lagi sampai berkali-kali. Lihat, kata para ulama, tokoh-tokoh Quraisy ini sebenarnya mereka yakin dengan Quran. Karena kalau malam hari mereka mencintai Quran, di siang hari mereka memusuhi Quran. Makanya satu hari Akhnas Ibn Qais ini berdialog dengan Abu Jahal. Betul-betul berdialog empat mata. Karena kan dua-duanya juga orang yang mendengarkan wahyu setiap malam dari lisan Nabi. Jadi kata Akhnas itu kepada Abu Jahal, Abu Jahal, saya ingin tanya jujur kepadamu tentang Muhammad itu. Sebenarnya macam mana pendapatmu tentang dia dan wahyu yang disampaikan dia kepada kita ini? Apakah dia berdusta? Kata Abu Jahal, wallahi ma jarrabna alaihi kadhiba. Demi Allah, aku kenal si Muhammad dari kecil tidak pernah berdusta dia. Dari sini menunjukkan bahwa Abu Jahal itu sudah mengakui Nabi. Dia tidak mengingkari Nabi, dia mengakui dalam hatinya. Karena dia jujur kepada Akhnas. Dan mengatakan, aku tidak pernah melihat loh sosok Muhammad dari kecil sampai sekarang dia seorang pendusta, katanya. Jadi Akhnas mendesak, loh kalau engkau tahu bahwa dia bukan seorang pendusta, kenapa kau tidak ikut ajarannya? Jadi didesak tuh sama Akhnas. Kau tahu bahwa dia itu benar, tidak pernah dusta, kenapa kau tidak ikut ajarannya? Lah dari sinilah kemudian Abu Jahal berterus terang, bukan begitu Akhnas, katanya. Kamu tahulah, kabilah si Muhammad Bani Hashim dengan kabilahku Bani Mahzum itu kan bersaing di tengah-tengah Quraisy. Karena gini ya, Quraisy ini kan kabilah besar, terdiri dari banyak kabilah. Ya, yang paling besar itu dua kabilah. Namanya kabilah Bani Abdi Manaf, yaitu kabilahnya Nabi, dan kabilah Bani Mahzum lah kabilahnya si Abu Jahal itu. Dan biasanya Quraisy hanya dipimpin oleh dua kabilah saja, karena kebiasaan orang Arab itu kabilah terbesar memimpin suku. Ya, di zaman Abdul Muthalib orang Quraisy berkuasa dari kabilah Abdi Manaf, tapi setelah Abdul Muthalib meninggal, Bani Mahzum menang dalam pemilihan, Abu Jahal yang berkuasa. Begitu akhirnya setiap tahunnya. Ya, jadi kadang-kadang dari sini, kadang-kadang dari situ. Jadi Abu Jahal mengatakan, ya Akhnas, kau tahu kabilahnya si Muhammad itu saingan kabilahku di dalam mencari hati orang-orang Quraisy. Kalau mereka melakukan kebaikan, memberikan makan minum haji, kami pun sama. Kalau mereka membuat event-event acara-acara tertentu, kami pun sama. Yang jelas kami jangan malu dan tetap seimbang. Lah tiba-tiba kabilah Abdi Manaf, kabilah Bani Hashim, ngaku-ngaku punya Nabi. Kami punya Nabi. Lah kira-kira bagaimana kami Bani Mahzum, apa kami juga akan mengatakan punya Nabi? Supaya sama kan gitu ya. Ya tidak mungkin juga kan gitu. Karena Nabi itu bukan pilihan manusia, dia pilihan Allah. Lah sejak itulah kata Abu Jahal, aku tidak akan beriman dengan dia. Sebab sama saja dengan meruntuhkan kabilahku di tengah-tengah kabilah Abdi Manaf ini. Dari sini kita tahu bahwa kenapa Abu Jahal tidak masuk Islam padahal sudah menerangkan Islam? Hasad. Ya. Hasad itulah yang menghalangi Abu Jahal tidak masuk Islam. Makanya bahaya itu penyakit hasad itu, buang jauh-jauh. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ini yang ketiga, menghalang-halangi orang-orang untuk tidak mendengarkan Al-Quran. Kemudian yang sudah habis 3 poin ini, ya, dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan perkataan-perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Inilah di antara 3 poin yang sangat jelas tentang metode-metode yang digunakan orang kafir Quraisy ketika menghalang-halangi dakwah Islam. Baik, sampai di sini saja. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Tadi tentang keluarga Sumayyah yang disiksa sama Abu Jahal karena satu, kan akhirnya Allah menurunkan surat membolehkan kalau kita memang darurat kita mengejek Rasulullah. Tapi di mana poinnya Ustaz, bagusnya itu dia kita tetap bersabar atau kita memang menyerah begitu saja? Iya, alhamdulillah. Itu tergantung keimanan, kadar keimanan kita. Ada orang-orang yang Allah takdirkan imannya kuat. Ada yang Allah takdirkan imannya lemah.
Makanya ujian Allah pun disesuaikan dengan keimanannya. Kalau imannya kuat, beratlah ujian tuh. Kalau imannya lemah, ya Allah pun tidak mungkin memberatkan ujiannya. Sama. Kalau seandainya imannya kuat dan dia bisa bertahan, tentu sabar lebih baik kan itu. Seperti kasusnya Imam Ahmad, dia kan bersabar, hampir dibunuh. Tetapi dengan kesabarannya membuahkan hasil sehingga dia selamat dari pembunuhan. Tapi yang lainnya dibunuh, ya kan? Tapi ada orang-orang yang tidak sabar, seperti di kalangan ulama seperti Yahya bin Ma'in, itu sahibnya Imam Ahmad, seorang muhaddits juga, ulama dunia. Dia tidak sabar dari kezaliman penguasa, terpaksa dia mengatakan Quran makhluk. Itu ulama, tapi kan tidak mengkafirkan. Tidak dikafirkan para ulama tentang Yahya bin Ma'in. Kenapa dia sampai mengucapkan kalimat kufur? Sampai akhirnya dia menyurati Imam Ahmad dalam penjara. Dia minta maaf. Dan dia mengatakan, ya Imam, engkau kuat, aku tidak. Engkau bisa mempertahankan Al-Quran kalam Allah sementara aku tidak. Tapi Imam Ahmad marah ketika itu, kan itu sahibnya. Dia menulis surat balik dan mengatakan, demi Allah kalau aku keluar dari penjara, aku tidak akan bicara dengan engkau selamanya. Gitu. Sampai dia marah gara-gara dia tumbang, tidak tahan kan itu ya. Tapi kan di sini manusia macam-macam. Ada orang yang kuat seperti Bilal. Bilal kuat. Disiksa macam manapun sama Umayyah ibn Khalaf, majikannya. Sampai kemudian dia dirantai kaki dan tangannya, kemudian digiring, anak-anak dipermalukan di tengah-tengah Quraisy, kemudian diikat di sebuah batu di tengah padang pasir 3 hari 3 malam tidak dilepas. Bahkan tidak dikasih minum dan makan. Hampir-hampir mati, dicambuk dan tidak berhenti cambukannya sampai mencambuknya kesal sendiri. Sampai-sampai Umayyah mengatakan, ya Bilal, aku akan lepaskan engkau dari batu ini. Engkau akan bahagia hidup. Tapi pujilah Tuhan-Tuhan kami. Pujilah Lata Uzza Manat, supaya suruh murtad. Tapi Bilal tetap mengatakan Ahadul Ahad, Ahadul Ahad. Dan mengatakan kalau seandainya ada kalimat dari Ahadul Ahad yang menjengkelkan atau lebih membuat engkau marah, wahai Umayyah ibn Khalaf, aku akan katakan. Dia tetap mengatakan Ahadul Ahad. Tahan Bilal. Ya, sampai mau mati pun dia tahan. Sampai datang Abu Bakar kemudian membelinya. Tapi Ammar tidak sekuat Yasir ayahnya, tidak sekuat ibundanya Sumayyah. Dia tumbang di sini karena tidak tahan siksaan dan hampir disembelih. Akhirnya terpaksa dia memuji Lata Uzza Manat dan mencaci maki Nabi SAW. Sehingga para sahabat mengatakan Ammar sudah hilang pahalanya, sudah gugur semuanya, dan dia sudah murtad dari Islam katanya. Tapi kemudian Rasul terdiam sampai turun ayat tadi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur dibolehkan kalau mereka ukrih, dipaksa, selama hatinya masih penuh dengan keimanan, kata Allah. Jadi tidak mengapa kalau sudah taruhannya nyawa gitu maksudnya ya. Ini kan taruhannya nyawa masalahnya. Tapi kalau jauh panggang dari api saja, kau murtad, kalau enggak aku bayar utangmu. Ya apa ini? Ya ini enggak ada darurat kayak gini kan. Kalau kamu nggak murtad, nggak kasih saya makan lagi, nggak masalah, saya bisa cari makan di luar. Ya, jadi dalam kondisi-kondisi maksudnya yang dibolehkan mengucapkan atau berbuat kufur itu kalau terpaksa karena taruhannya nyawa, gitu maksudnya, maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Subhanallah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam.